Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas yang namanya Kokopit dan Kokofiber gitu. Jadinya pembahasan kita ini adalah bagaimana tujuan dari penggunaan Kokopit dan Kokofiber. Jadinya silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar kita bisa sama-sama mengetahui bagaimana arahan penggunaan kedua produk ini nantinya di tanaman. Nah, sebelumnya kita harus paham dari mana Kokopit dan Kokofiber itu berasal, teman-teman. Kedua produk ini adalah turunan dari hasil yang namanya kelapa, teman-teman. Nah, jadinya teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk kelapa, yang dimana kulit kelapa itu adalah hasil dari Kokopit dan Kokofiber. Bedanya adalah Kokopit itu dia bentuknya halus, teman-teman. Nah, ini dia bentuknya halus, sedangkan Kokofiber itu dia berserat-serat seperti ini ataupun berbentuk seperti rambut gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedakan keduanya gitu. Biasanya hasil dari Kokofiber ini kalau dihaluskan masih dalam bentuk kelapa, dia kalau digesek-gesek maka bakalan mengeluarkan bentuknya yang seperti ini, teman-teman. Ini dia. Oke. Jadi kita bahas yang pertama adalah tentang Kokopit. Nah, gitu. Kokopit ini paling banyak saya gunakan untuk pembibitan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembibitan. Ini tanaman sayur yang saya gunakan. Ini adalah 50% Kokopit, 50% tanah hitam. Teman-teman bisa lihat ini dia masih ada serbuk-serbuk Kokopitnya. Teman-teman lihat ini warna-warnanya juga kelihatan. Jadi kenapa digunakan Kokopit? Salah satu keuntungannya adalah dia bisa menyimpan cadangan air untuk media tanam, teman-teman. Jadinya bibit itu bisa lebih cepat berkecambah ataupun biji itu lebih cepat berkecambah kalau kondisi lahannya itu ataupun kondisi media tanamnya dia selalu lembab gitu. Itu adalah keuntungan dengan menggunakan Kokopit. Teman-teman bisa lihat ini dia contohnya. Ini dia saya campurkan Kokopit dan tanah hitam. Ini dia tanah hitamnya itu saya gunakan humus, teman-teman. Dan salah satu keuntungannya lagi adalah Kokopit ini dia teksturnya lembut, teman-teman. Jadinya akar mudah untuk berkembang kalau menggunakan Kokopit karena dia sifatnya tidak padat. Sedangkan untuk jadi media tanam itu biasanya Kokopit ini saya gunakan untuk beberapa jenis tanaman seperti tanaman anthurium, seperti tanaman yang berakar-akar besar seperti anggrek juga saya gunakan Kokopit. Karena tanaman tersebut, kedua jenis tanaman tersebut dia membutuhkan air yang banyak, tetapi dia nggak mau media tanamnya itu becek. Jadinya solusinya adalah Kokopit gitu. Yang teman-teman harus pahami juga adalah Kokopit ini dia teman-teman dia nggak bisa langsung digunakan. Pada saat teman-teman bersihkan dari serbuk kelapa keluar hasilnya Kokopit seperti ini, teman-teman harus lakukan yang namanya perendaman dan pencucian, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena Kokopit ini dia mengandung zat-zat tanin yang harus dibuang. Bahayanya zat tanin ini adalah dia ini tidak bisa membuat tanaman teman-teman berkembang gitu. Jadinya Kokopit ini harus dicuci sampai dengan warnanya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Kalau warnanya seperti ini dan pada saat dikompres seperti ini dia tidak mengeluarkan warna lagi, itu tandanya Kokopit siap digunakan dan zat taninnya hilang, teman-teman. Nah, jadi penggunaan Kokopit kalau teman-teman gunakan sendiri ataupun teman-teman buat sendiri harus dipastikan bahwa zat taninnya hilang. Selanjutnya adalah tentang Kokofiber. Ini teman-teman contoh lihatnya. Ini biasanya saya gunakan paling banyak adalah untuk jadi media penutup tanah, teman-teman. Seperti ini contohnya di tanaman begonia saya gunakan bentuknya seperti ini gitu. Ini dia. Kenapa saya gunakan Kokofiber? Biasanya dia efektif untuk mencegah penguapan air gitu. Kokofiber ini teman-teman juga bisa gunakan untuk jadi turus, teman-teman. Pasti teman-teman banyak digunakan jadi turus. Kokofiber ini juga bisa digunakan untuk campuran media tanam, tetapi tidak semua tanaman bisa menerimanya. Contohnya pada tanaman begonia, kalau teman-teman gunakan Kokofiber itu
bakalan keadaan media tanamnya itu cenderung tidak padat teman-teman, ataupun dia lama kelamaan apalagi sering dicuci, dia itu bakalan makin lama kelamaan makin turun ke bawah. Tetapi untuk jenis tanaman anthurium dia cukup cocok karena akar anthurium itu kan dia besar-besar, jadinya cocok digunakan coco fiber untuk campurannya gitu. Itu adalah tentang coco fiber teman-teman. Jadi itu tadi dia teman-teman, perbedaan Cocofit dan Coco Fiber dan bagaimana pengaplikasiannya yang saya gunakan di lahan kita ini, di tanaman kita ini. Tetapi dari yang saya bilang tadi sebenarnya itu penggunaannya itu bagaimana tergantung kreativitas teman-teman gitu. Karena masih banyak juga digunakan produk-produk turunannya itu. Seperti contohnya tadi Coco Fiber tadi, sekarang banyak juga mengarah ke bentuk-bentuk pot gantung teman-teman. Coco Fiber banyak digunakan. Seperti juga Cocopit ini bisa juga digunakan sebagai tempat media tanam tanaman lumut gitu. Karena Cocopit ini dia cenderung lebih lembab gitu. Tetapi tadi saya bagikan hanya sebagian contoh kecilnya aja yang umum digunakan gitu. Jadi silahkan teman-teman komen aja kalau ada masukan lagi, ataupun teman-teman mau kita bahas tentang budidaya tanaman ataupun tips dan trik, silahkan teman-teman komen aja, nanti bakalan kita buatin videonya. Atau teman-teman masih ada pertanyaan tentang Cocopit dan Coco Fiber, silahkan teman-teman komen aja, nanti bakalan kita bahas gitu. Dan saya nggak kalah lupa untuk ingatkan teman-teman, kalau teman-teman mau beli tanaman silahkan order di kita, bakalan kita kasih produk yang terbaik. Kita juga tersedia di marketplace, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dengan nama Carolina Flowers. Jadi itu adalah pembahasan kita di kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.